Halo sobat-sobat Enlightenment dimanapun Anda berada, welcome back to 5 Minutes Enlightenment. Dan hari ini teman-teman, di dalam perjalanan yang sedang kami tempuh, kami mau mengobrolkan sebuah topik yang menarik, yaitu tentang melepaskan diri dari pornografi. Betul ya Kak ya? Betul. Iya, nah ini topik yang sangat-sangat menarik. Karena apa? Karena semua orang sangat-sangat struggling dengan persoalan ini ya Kak. Hati-hati kan. Bahkan orang yang sudah menikah sekalipun masih struggling. Ada beberapa yang struggling dengan persoalan ini. Wow, jadi mengerikan sekali ya Kak. Sangat mengerikan. Bahkan kalau dibilang di dalam salah satu pengrusak pernikahan adalah keterlibatan salah satu pihak di dalam pornografi. Di dalam pornografi. Karena di dalam bagian itu semacam orang berselingkuh sebenarnya. Ya, benar. Berselingkuh, tapi berselingkuh yang ya begitu, berselingkuh pada media yang ditawarkan melalui pornografi. Jadi gini teman-teman, seringkali orang itu menawarkan jalan keluar dari pornografi, yaitu dengan menikah. Udah, lu kalau nggak bisa keluar, ya udah lu nikah aja gitu. Padahal teman-teman, kenyataannya adalah banyak orang yang kemudian nikah pun ternyata tidak terlepas dari kecanduan pornografi. Betul. Dan tadi kata Kak Melki, itu juga terkadang sangat mengganggu perkawinan ya. Betul. Pernikahan, rumah tangga teman-teman, karena dia seperti tidak mendapatkan kepuasan. Betul, dari pasangannya. Ya. Bahkan begini teman-teman, bahkan kemudian seringkali yang terjadi begini Kak Melki, di dalam rumah tangga ketika suami istri melakukan hubungan itu Kak, ya, akhirnya karena dia kecanduan dengan pornografi, dia selalu menjadikan pasangannya itu harus sesuai dengan gambaran, harus sesuai dengan ideal sebuah film porno Kak. Betul. Makanya dia memaksa pasangannya harus melakukan hubungan intim itu sesempurna apa yang dia lihat di film video porno. Betul. Dan akhirnya terjadi ketidakseimbangan dalam relasi intim, dan itu mengerikan. Dan itu yang menjadi akhir dari kenapa saya ngomong tadi bahwa itu menjadi pengrusak dalam pernikahan. Ya. Antara maksudnya laki-laki atau perempuan punya semacam ekspektasi yang tidak bisa dipenuhi oleh pasangan. Ya. Maka itu menjadi sumber-sumber kecil atau sumber konflik sebenarnya. Ya. Dalam pernikahan, dan yang mengakibatkan bisa rusaknya pernikahan itu sendiri. Iya, betul. Jadi memang akhirnya yang dipusatkan kepada hubungan intim ya, kita bilang ya, di dalam rumah tangga, akhirnya pemuasan nafsu ya kan. Ya. Pemuasan nafsu dan bukan cinta. Ya. Akhirnya menuntut pasangan harus seideal artis-artis porno yang dia tonton. Akhirnya hubungan mereka tidak seimbang, tidak saling menikmati dan tidak saling memuaskan satu dengan yang lainnya. Exactly. Gitu. Dari Kamelki, dari sisi rumah tangga sendiri gimana Kak? Nah sebenarnya bagaimana tuh Kak harus keluar daripada jebakan itu? Yang pertama sebenarnya kita itu harus menempatkan kepuasan itu di dalam hal apa. Kalau hanya menempatkan kepuasan pada seksual, maka kamu akan mencari terus, karena istilahnya kita tidak akan pernah puas. Ya. Kita tidak akan pernah puas. Maka di dalam hal ini saya memikirkan bahwa kau harus menemukan, atau kita harus menemukan sumber kepuasan yang sejati. Menarik. Dan itu yang akan memberikan kepuasan kepada kita, bukan dalam arti sisi seksualnya, tapi ada sebuah kepuasan di dalam diri kita. Dan kepuasan itu hanya kita bisa temukan dalam Tuhan tentunya, Jevin. Jadi itulah masalahnya ketika kita meletakkan kepuasan kita kepada nafsu ya betul. Apalagi kita bicara soal seks. Itu semacam gini loh, seksual itu bagi saya bisa menjadi sesuatu yang adiktif. Nah, kalau adiktif itu selalu menuntut lagi dan lagi kan. Ya. Maka kalau sudah begitu, ya pasti pasangan kita punya keterbatasan. Dan apalagi kalau dalam hubungan kita itu kita landasi cinta kita atau hubungan kita dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam pornografi.
Iya. Pasangan kita tidak akan pernah bisa memberikan kepuasan seperti yang kita lihat gitu. Ya. Maka untuk mengantisipasinya ya mau nggak mau, engkau harus menemukan kepuasan yang sejati itu di dalam Tuhan. Dan intinya dalam hal ini, engkau harus kembali kepada Tuhan, Kepada cinta sejati itu. betul, tidak ada cara lain sih. Lagi pula gini teman-teman, semua yang ada di video porno yang dilihat oleh orang-orang, semua itu adalah rekayasa, Betul. fake, semua Ya. itu proses editan, Betul, gitu kan, Kak? betul. Semua itu dirancang sedemikian rupa untuk kemudian orang memiliki imajinasi yang tinggi, namun jadinya keliru untuk melihat seks yang sebenarnya harusnya seimbang. Betul. Dan ini yang sebenarnya celaka ketika orang-orang terlalu edik, kecanduan ke sana dan tidak menemukan kepuasan yang sejati. Jadinya imajinasinya liar. Ya, saya punya teman, maksudnya ya teman, ya dia sudah keluar dari adiksi ini ya. Jadi dia cara keluarnya yaitu dia menemukan kepuasan yang sejati itu. Dari muda dia betul-betul terlibat dan ya pasti tahulah apa akhir daripada nonton film porno itu nanti, apa akhirnya. Dan yang menarik, dia mengatakan bahwa setelah saya menerima Yesus dan berjumpa dengan Yesus, Ya. itu semacam memberikan kepuasan di dalam dirinya. Maka ya usul saya sih, maksudnya nasihat saya adalah kembali kepada pusat hidup kita itu yang bisa memberikan kepuasan, yaitu kepada Kristus. Ya. Jadi sebenarnya nggak ada jalan keluar yang biasanya orang-orang akan cenderung bilang membuat kebiasaan yang baru, Ya. mengganti kebiasaan lama, Betul. mengetahui perangkap-perangkap dan godaan jatuh Ya. di dalam dosa pornografi itu. Tapi semua itu sifatnya hanya sementara gitu. Betul. Karena sebenarnya balik lagi bahwa kalau kita masih terus memusatkan kepuasan kita kepada pornografi itu, maka kita akan terus ada di dalam sana. Kita bisa mengakali, tetapi kita tidak bisa membohongi hati kita. Betul. Karena ujung-ujungnya akan kembali ke sana lagi gitu. Betul. Jadi sebenarnya inti daripada melepaskan diri dari pornografi adalah ya ketika kita mengganti kepuasan hidup kita kepada Tuhan itu sendiri. Ya, gitu. Tapi Ki, ada pesan terakhir? Itu pesannya, kembalilah kepada Tuhan, maka kepuasanmu akan dipenuhi sebenarnya. Haleluya. Amin. Amin. Semoga kamu dicerahkan, semoga kamu mengalami enlightenment dari Tuhan. God bless you.